Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini juga kita perhatikan ada satu kezaliman yang dianggap biasa oleh kaum muslimin. Di antaranya asap rokok. Asap rokok itu kezaliman jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana bukan kezaliman? Berbicara hukum rokok, apa itu hukum rokok? Kita tidak membahas hukum rokok, kita baca saja fatwa-fatwa ulama. Kita baca fatwa ulama Azhar mengatakan rokok itu haram. Fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan rokok itu haram. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mereka juga mengatakan haram. Fatwa MPU Aceh, mereka juga mengharamkan bagi anak-anak dan wanita hamil. Paling tidak mereka mengharamkan sekalipun mengaitkan dengan anak-anak dan wanita hamil. Kenapa mereka semua mengharamkan? Karena setelah mereka mengkaji ternyata asap rokok itu sangat berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Coba kita bayangkan, ada asap dimasukkan ke mulut, lalu kemudian tembus ke paru-paru, lalu kemudian dikeluarkan dan dihirup oleh orang lain. Itu karbon dioksida. Lebih bahaya dari asap knalpot. Lebih bahaya dari asap knalpot itu murni karbon dioksida, tapi asap rokok itu sudah bercampur, bereaksi dengan penyakit yang ada dalam paru-paru perokok, lalu kemudian masuk ke dalam mulut orang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini bentuk kezaliman. Kadang-kadang mau dia begal, mek nomor rokok ini ada duit. Kadang-kadang udah mau dia kerja pun agak kata baju urusan dah kena nomor rokok ngenpeng maka. Masalahnya bukan ngenpeng malu ngadong mau dong, tapi masalahnya semua kita berhak untuk mendapatkan udara bersih. Makanya negara-negara maju, Singapura, California, mereka mengharamkan rokok, padahal mereka nggak tahu apa itu halal haram. Tapi mereka menghukum orang-orang merokok di tempat umum. Bahkan New Zealand, Selandia Baru, yang kenanggro bekas buangan orang-orang bermasalah dari Inggris, Selandia Baru, mereka juga mengharamkan rokok. Lalu kemudian katanya kita mengaku doa-doanya lun urang Aceh bangsa terlebih ada herung dunia. Di mana etika kita ketika kita menganggap itu biasa saja? Ada zat kotoran yang kita keluarkan dari tubuh kita dan masuk ke mulut orang lain. Padahal Abu Yahya Al-Ansari mengatakan dukhanu najasah najisun. Asap yang berasal dari benda najis itu najis. Macam naurinang enggak ada baje. Di sampingnya naurang terbruh. Bruhnya berasal dari benda najis. Maka asap yang berangkat dari benda najis itu najis. Seandainya mengenai pakaian atau jemuran yang masih basah itu bernajis hukumnya. Artinya apa? Asap itu membawa zat najis nyata hukumnya. Bahkan Imam Al-Ansari menghukumi sebagai najis. Maka ketika asap itu bercampur dengan kotoran paru-paru, kita mengelangabah orang lain, juga membawa penyakit yang nyata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nyolol lagi jamaah mungkin 2/3 jamaah yang nawab nyohana setuju dengan apa yang ulun sampaikan. Tetapi paling tidak kalian ulun sampaikan, sekalipun mungkin ke ada jadwal yang lagi lupa. Karena makan sering lenggalan di WC umum itu ada puntung rokok, ya kan? Sehina apapun makanan dan sehina apapun minuman, sang handa jejib dan handa jet pajuh ulang WC. Tapi bahkan barang mutuahnya banyak orang yang bisa menikmati di dalam kamar mandi. Menunjukkan bahwa apa? Nyandung hina. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bila ingin meninggalkan rokok, nalun baca seperti maka bertahanlah selama 23 hari. Karena setelah 23 hari semua zat nikotin yang ada dalam tubuh kita itu akan hilang. Maka menyaik datun 20 euro, insya-Allah akan datun untuk dapat rokok. Karena kecanduan seseorang terhadap rokok itu karena kekurangan nikotin dalam tubuh yang kemudian memerintahkan otak untuk segera menambah nikotin supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh tubuh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin tak kena ilun tu, katain hat apa.
Maka boleh kita dulu. Seandainya kita tidak mampu berhadapan dengan syahwat rokok yang tidak seberapa, dumna nama rokok kira-kira, maka dipastikan kita akan gagal bila dihadapkan dengan syahwat yang lebih besar. Dipastikan kita akan gagal bila berhadapan dengan syahwat yang lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam momentum tahun baru, mudah-mudahan ada satu hal yang baru dari kita. Kalaupun haik lun bah rukuk, paling tidak hormatilah mereka yang tidak merukuk. Karena akan sangat memalukan rasanya seandainya kita berada di negara maju, kita keluarkan asap rokok di hadapan khalayak ramai, dihirup oleh orang lain, yang memalukan. Yang memalukan. Apalagi setelah kita keluar dari masjid. Maka lun pegah pak subuh, karena lun yakin bahwa jamaah subuh adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan hanal hedro nasiro yang bisa menerima. Itulah cukup untuk membuat dan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak lagi menzalimi selain mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, 3 bentuk kezaliman. Yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada Allah, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Tapi pada Pak tua, maka mengingat tingkatnya waktu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Kita bisa menyampaikan lebih panjang lagi apa yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan kurang siklon yang berbahagia di wadah yang tingkatnya, harapan yang terbesar kepada kita dengan momentum tahun baru Islam. Hek mentang li kitanya mengadakan tahun baru ini, tahun baru ini, tahun baru bahasa goji. Tapi seandainya tidak ada perubahan untuk kita, kenapa kita harus berlelah-lelah? Maka sekalipun kita tidak merayakan tahun baru, tapi ada perubahan dalam diri kita, maka itu jauh lebih baik untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang sopan. Salah kurang mengundang kurang yang mandang muda, yang mungkin kurang pengalaman atau kurang sopan dalam perkataan, maka lun lagi mah berikan kepada ulun sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta